Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya kepada Bapak Panji Kusuma Prasetyanto selaku pengampu mata kuliah ekonomi yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan presentasi pada sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Pada presentasi pada kali ini, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan tentang economic crisis of US. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu next. Ya, antara lain, yang pertama ada shutdown oleh pandemi, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia terutama di US. Yang kedua ada langkah besar yang diambil US. Apa tindakan yang diambil US untuk menghadapi krisis ekonomi oleh pandemi di negaranya? Ketiga, ada inflasi oleh tightening di US. Bagaimana kebijakan lain muncul untuk mengatasi inflasi di US dan apa dampak dari adanya tightening? Yang keempat, pengangguran dan krisis properti. Bagaimana tightening dapat menyebabkan krisis properti dan pengangguran? Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Hani Putri Safira, dengan NPM 222-020-1081, dan anggota saya. Saya Vermilia Prianti dengan NPM 222-020-1062. Saya Siti Habibah dengan NPM 222-020-1072. Saya Karina Rahmadini dengan NPM 222-020-1077. Saya Safirani Safisabilillah dengan NPM 222-020-1083. Oke, langsung saja kepada presentator pertama, Vermilia Prianti, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang shutdown oleh pandemi. Ekonomi dunia bekerja dengan adanya perputaran uang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar pada dunia, terutama dalam sektor ekonomi. Adanya pandemi ini, intinya adalah shutdown. Ekonomi dapat terus berjalan karena adanya uang yang terus beredar di dalamnya. Perusahaan harus mendapatkan uang untuk menggaji karyawannya. Bagaimana uang ini bisa didapatkan apabila uang tersebut berhenti beredar? Perputaran uang yang sangat besar ini tiba-tiba di-stop dengan adanya pandemi. Negara di seluruh dunia yang terdampak pandemi COVID-19 pasti mengalami hal ini, terutama Amerika Serikat yang notabene-nya memiliki perekonomian yang paling besar di dunia yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Oke, itu dia materi shutdown oleh pandemi yang dibacakan oleh pemateri kita, Vermilia Prianti. Lanjut saja kita ke pemateri kedua, Siti Habibah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah besar yang diambil oleh pemerintah US. Negara ingin agar dunia perekonomiannya tidak mandek dan berlangsung hidup demi berlangsung hidup warga negaranya. Tetapi, dampak dari pandemi dan apa yang dilakukan pemerintah Amerika untuk menanggapi hal ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Negara ingin uang berputar. Maka dari itu, Amerika malah mencetak uang sebanyak-banyaknya. Maksud dari pemerintah US mencetak uang yang sebanyak-banyaknya tidaklah buruk. Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya dan memberikan uang tersebut kepada masyarakatnya demi kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Dan masyarakat tetap menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga perekonomian di Amerika tetap berjalan dengan semestinya. Dan perputaran uang dalam perekonomian bisa terus berlanjut. Tetapi, hasil yang diharapkan oleh pemerintah Amerika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dengan adanya semua uang yang tiba-tiba ada itu, membuat masyarakat melakukan pengeluaran secara tidak normal. Salah satu opsi yang mereka lakukan untuk membelanjakan uang yang mereka punya adalah dengan berinvestasi di properti.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Yaitu dia materi kedua yang dapat disampaikan oleh presentator kedua kami, Siti Habibah. Langsung saja kita ke materi ketiga. Kepada Karina Ramadini, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, Karina Ramadini, mic-nya bisa dinyalakan. Oh ya, maaf. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Mari kita lanjut ke inflasi dan tightening. Konsep paling sederhana untuk inflasi adalah peredaran uang yang terlalu banyak. Peredaran uang yang tidak jelas asal-usulnya di Amerika saat itu bukan lagi dianggap hal normal. Peredaran uang yang terlalu banyak adalah konsep paling dasar yang menyebabkan inflasi sehingga terjadi harga-harga barang yang naik. Negara terus berpikir bagaimana uang tersebut bisa ditarik kembali dan peredaran maaf, jaringannya. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk memastikan harga barang, terutama barang pokok seperti bahan pangan, tidak naik secara irasional. Oleh karena itu, pemikiran tersebut terjadilah kenaikan suku bunga. Next, bisa dilanjut. Ketika suku bunga dinaikkan, ada beberapa dampak yang terjadi, yakni menghambat inflasi. Suku bunga yang dinaikkan dapat menyebabkan peningkatan terhadap orang yang ingin menabung di bank dengan harapan peredaran uang bisa berkurang sehingga inflasi dapat terjaga. Lalu kedua, hal-hal bersifat cicilan ikut naik. Naiknya suku bunga tidak hanya menyebabkan peredaran uang di tangan masyarakat berkurang, tetapi juga akan menyebabkan naiknya hal-hal terkait dengan pinjaman, utang, dan lain-lain yang bersifat cicilan. Lalu ketiga, mempengaruhi mindset para investor. Para investor menjadi terpicu untuk melakukan investasi dengan aset yang rendah risiko daripada yang tinggi risiko. Karena aset yang rendah risiko pun suku bunga bunganya akan ikut terus naik. Lalu selanjutnya, banyak investor dan startup yang sahamnya menurun. Ketika aset dengan risiko tinggi sudah tidak menarik lagi bagi para investor, mereka akan mulai berinvestasi dengan aset yang rendah risiko sehingga saham dari perusahaan para investor ini akan turun drastis. Lalu yang terakhir, meningkatnya pengangguran akibat PHK. Mereka akan gulung tikar dan mengurangi jumlah pengeluaran, terutama bagian pengeluaran untuk gaji karyawan, yaitu dengan mem-PHK para pegawainya. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu dia materi yang dapat disampaikan oleh presentator ketiga kita, Karina Ramadini. Kita sudah mencapai presentator terakhir kita, Safirani Sabilillah. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan krisis properti. Amerika menjadi salah satu kandidat negara yang bisa mengalami krisis properti. Pandemi membuat roda perekonomian di Amerika mengalami kemacetan. Uang berhenti beredar sehingga menyebabkan banyak perusahaan berhenti di tengah jalan.
Kemudian, agar perusahaan tetap berjalan dan berputar, dan perputaran uang bisa terus berputar, maka Amerika membuat suatu kebijakan untuk mencetak uang secara berlebihan, bahkan berkali-kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana dengan adanya hal tersebut, pemerintah berharap agar masyarakat makmur. Tetapi karena banyaknya uang yang beredar, masyarakat malah menggunakan uang tersebut untuk investasi di properti. Karena adanya perputaran uang yang tidak wajar, maka terjadilah inflasi. Masyarakat yang menggunakan uang dari pemerintah untuk berinvestasi di sektor properti, mau tak mau harus membayar cicilan rumah mereka dengan harga tinggi, karena nilai suku bunga telah dinaikkan, sehingga banyak rumah yang akhirnya terjual dengan harga anjlok. Orang menengah ke bawah menjadi korban dalam hal ini. Mereka sampai menggunakan simpanan utama untuk membayar cicilan rumah, sedangkan bagi yang tidak mampu mengimbangi hal ini, dengan segala kerugian yang terjadi akibat PHK dan naiknya suku bunga, maka ia akan kehilangan sebagian besar dari aset yang dimilikinya. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke host. Ya, itu dia materi dari presentator kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun kita tinggal di Indonesia yang perekonomiannya masih terbilang stabil, justru kita harus tetap waspada terhadap masa depan. Dengan berbagai contoh peristiwa yang telah terjadi di dunia, setidaknya kita bisa berpikir satu langkah lebih maju. Manajemen aset utama uang bukanlah hal yang sepele. Masa depan seseorang bergantung pada tindakannya pada masa sekarang. Tahun 2022 memang terbilang tahun yang di mana dunia cukup terpuruk karena adanya pandemi. Bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Jadikanlah tahun selanjutnya lebih bersinar mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Itu dia presentasi dari kelompok kami pada sore menjelang malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.